Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Salam. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 402 ayat 1 dan 2, Kuperlukan Juru Selamat. Marilah mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya.
kita berdoa. Ya Tuhan Allah sumber kasih dan damai, kepadamu-lah kami datang membawa seluruh diri kami dan ucapan syukur serta pujian. Berilah kami kasih dan damai yang berasal dari Tuhan itu. Lindungilah hamba-hambamu dari maksud jahat dan tipu daya si iblis dan pengikut-pengikutnya. Engkaulah pengharapan dan perlindungan kami. Bebaskanlah kami dari pencobaan, ancaman, dan godaan. Ajarlah kami menggunakan kasih dan damai sebagai senjata melawan iblis dan dosa. Bantulah kami mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kuatkanlah kami agar tidak membalaskan kekerasan dengan kekerasan. Sebaliknya, agar kami setia menjadikan kasih dan damai sebagai cara dan tujuan hidup, karena Engkaulah Bapa kami, di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita sambut dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 38 ayat 1, telah kutemukan dasar kuat. Pembacaan firman Tuhan yang pertama terambil dari Perjanjian Lama, dari Lukas, dari Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Begini firman Tuhan, ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang yang mereka mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang ada di kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita sambut
dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 34 ayat 1, disalib Yesus di Kalvari. Doa pengakuan dosa. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu dengan penuh kerendahan hati, marilah kita menghadap Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami sangat membutuhkan dan merindukan kasih-Mu. Kini dan di sini kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku kami sering menyimpang dari jalan yang benar. Kami mengaku enggan mengikuti hukum-hukum Tuhan. Kami memberontak terhadap Engkau dan mengeraskan hati menentukan jalan kami sendiri. Kami tidak mau diperintah oleh-Mu. Ampunilah dosa pemberontakan kami. Kami percaya Engkau tidak menginginkan kematian orang berdosa, melainkan menghendaki pertobatannya agar dia selamat. Karena itu kami memberanikan diri datang memohon ampun atas segala pemberontakan dan pelanggaran kami. Ya Allah, kasihanilah kami. Demi anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, ampuni kami agar kami dapat bertobat dan selamat. Biarlah hati kami terhibur karena anugerah pengampunan-Mu itu. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 382 ayat 1, Ya Yesus terkasih. Berita pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jemaat dipersilakan duduk. Pembacaan firman Tuhan yang kedua terambil dari Perjanjian Baru dari Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Begini firman Tuhan. Zakheus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek.
Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Persembahan syukur. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan syukur yang pertama, kedua, dan ketiga, serta perpuluhan yang diantar ke depan. Bagi jemaat yang mengikuti dari rumah, dapat menyerahkan atau mentransfer persembahan melalui scan barcode pada lembar warta jemaat atau transfer ke nomor rekening gereja di BNI 46 dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, "Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, yang memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya." Mazmur pasal 50 ayat 23. Sambil persembahan dikumpulkan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 235 ayat 1 dan 2, "Ku dengar berkat-Mu turun." Kembali ke ayat yang pertama. Ayat kedua.
kembali ke ayat yang pertama. Ayat kedua. Mari menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari buku Zinuna nomor 261 ayat 2 dan 6, Yae Zumange. Bapa di sorga, kami mengucap syukur, terima kasih atas segala berkat kasih anugerah penyertaan-Mu bagi kami hingga pada saat ini kami boleh membawa persembahan kami padamu. Ampuni kami Tuhan atas segala kekurangan kami di dalam mempersembahkan persembahan ini, dan biarlah Engkau menerimanya Tuhan, karena kami memberikan dengan hati yang penuh sukacita, dan biarlah ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati para majelis yang mengelola persembahan ini, supaya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan untuk membesarkan kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak akan membukakan tingkap-tingkap langit bagimu dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Maleakhi pasal 3 ayat 10. Amin. Jemaat diundang. Jemaat persilakan duduk. Mari mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 280 ayat 1 dan 2. Aku percaya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kami sungguh bersyukur, Bapa, di dalam nama Yesus Kristus yang kami kenal dan kami imani dan kami percayai sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, bahwa kebaikan Tuhan tetap baru, tetap sama, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kami ada di tempat ini, kami ada dalam ibadah ini, mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Hanya kepadamu kami berharap ada pertolongan dan ada tuntunan dari Roh Kudus. Baik umat-Mu yang mendengarkan, juga hamba-Mu sebagai tangan kepanjangan-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sehingga kami mampu memahami kehendak hati Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan ini. Dan kami mampu melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Segala kuasa yang mencoba mengganggu kebenaran firman-Mu, kami ikat, kami hancurkan dalam nama Yesus Kristus. Dan kuasa Tuhanlah yang terjadi atas kami dan di tempat ini. Berbicaralah Tuhan Yesus, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Mari kita membaca Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai 4. Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai 4, beginilah firman Tuhan. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom saudara jemaat yang dikasihi yang sedang mengikuti ibadah dari rumah masing-masing. Begitu banyak tawaran-tawaran dunia ini yang hadir dengan promosi,
yang dikemas sedemikian indah, menggiurkan dan menggoda. Tetapi sesungguhnya bagi kita sebagai orang percaya, semua kesenangan duniawi yang menggiurkan dan menggoda itu sifatnya semu, sementara dan justru menghancurkan. Apalagi dengan kecanggihan teknologi yang luar biasa di saat-saat ini dan kebebasan bermedsos ria yang sangat ramai. Di satu sisi tentu itu membawa banyak pengaruh-pengaruh positif, di mana semua hal kita bisa akses melalui kecanggihan teknologi. Semua hal bisa kita tahu di seluruh penjuru dunia ini melalui media-media sosial. Tetapi di sisi lain ada banyak hal juga yang meracuni iman orang-orang percaya dengan kecanggihan teknologi dan kebebasan bermedsos ria ini. Karena ada banyak berita-berita hoax, ada banyak hal-hal yang mencoba merusak hubungan suami dengan istri, merusak keluarga, dan banyak hal-hal lain yang menjadi racun iman. Maka kita tidak heran ketika kita sering mendengar istilah Kristen KTP, Kristen yang tanpa pertobatan. Hal ini mengindikasikan bahwa masih banyak hal yang mengikat, yang membuat orang percaya tidak mampu melawan kekuatan kedagingannya, tidak mampu melawan dosa yang masih mengikatnya, dan pada akhirnya membuat kita tidak mampu total dalam penyerahan hidup kepada Tuhan. Ada berbagai-bagai hal yang mencoba menyeret kita kepada arus dunia ini, tapi tidak pada jalannya Tuhan. Oleh sebab itu, itulah yang kita renungkan dari pembacaan kita Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai 4 hari ini di bawah tema keselamatan dari Tuhan. Apa yang terjadi dengan penerima surat Ibrani ini? Mereka adalah orang-orang Kristen Yahudi yang sudah mendengar tentang Injil. Tetapi ada di antara mereka yang masih terikat dengan pemahaman tentang perjanjian baru, tentang perjanjian lama, tentang sunat, famoto nadali wa ano sinihagulidana, itu keselamatan, tentang keterikatan pada hukum Taurat, tetapi mereka meragukan tentang Yesus Kristus. Hadirnya arus pengajaran-pengajaran palsu, penyesatan-penyesatan di kala itu juga tidak kalah hebat menyerang orang-orang percaya, orang-orang Kristen Yahudi. Dan ada juga penganiayaan dan kesukaran yang dihadapi, yang pada akhirnya mengakibatkan keputusasaan, yang pada akhirnya kuatnya arus ini menyeret mereka menjauhi Tuhan. Itulah sebabnya penulis kitab Ibrani menulis ini dengan tujuan untuk meneguhkan iman jemaat, terutama orang-orang Kristen Yahudi. Apa yang mau dijelaskan oleh penulis kitab Ibrani secara keseluruhan? Bahwa keunggulan Yesus Kristus itu lebih tinggi dari malaikat-malaikat yang hanya utusan Tuhan untuk menyampaikan firman. Coba lihat Bapak Ibu, ada di pasal 2 ayat 1 ada kata karena itu. Kata karena itu adalah kata sambung yang menjelaskan tentang perikop sebelumnya, tentang bagian-bagian sebelumnya. Bahwa Yesus Kristus itu lebih tinggi dari malaikat. Yesus Kristus itu sendiri yang datang menjadi firman dan menyampaikan firman yang hidup. Yesus Kristus itu lebih tinggi dari imam-imam yang mereka agung-agungkan dalam perjanjian lama. Karena imam itu termasuk Imam Harun, itu hanya utusan, itu hanya manusia biasa. Ketika ia datang ke pelataran kudus untuk menyampaikan korban penghapus dosa, untuk menghapus dosa umat yang banyak itu, terlebih dahulu ia harus mempersembahkan korban penghapus dosa untuk dirinya sendiri. Artinya karena mereka manusia biasa,
Mereka hanya utusan, mereka tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Mereka tidak bisa menghapus dosa mereka sendiri. Sedangkan Yesus Kristus menjadi korban itu sendiri untuk menebus manusia dan dunia ini dari dosa dengan kematiannya di atas kayu salib di bukit Golgota. Lebih tinggi dari para nabi yang juga diagung-agungkan oleh orang-orang Yahudi dari dalam perjanjian lama, termasuk Nabi Musa, karena juga itu hanya utusan. Musa itu hanya manusia yang dipakai Tuhan untuk melepaskan manusia dari perbudakan di Mesir. Nah, yang kita kenal dalam kitab Keluaran itu, di malam itu mereka melaburi tiang pintu dengan darah yang dikenal dengan istilah Pesah. Sejarah perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir. Sedangkan Yesus Kristus itu melepaskan manusia dan dunia dari belenggu dosa. Tidak hanya dari perbudakan fisik, tidak hanya dari perbudakan bangsa-bangsa lain, juga lebih tinggi dari Melkisedek yang mereka kenal dalam kalangan orang Yahudi. Maka apa yang kita lihat dari awal, bahwa surat Ibrani diawali dengan suatu pernyataan penting yang menyatakan bahwa tidak ada kebenaran lain yang ia sampaikan kepada dunia ini selain melalui diri Yesus Kristus yang tertinggi dari apapun. Dan hal ini nanti ketika mereka memahami dengan benar, membawa manusia, membawa jemaat Tuhan, membawa orang Kristen Yahudi tetap bisa bersukacita di tengah-tengah kesukaran dan penderitaan. Tetapi dengan syarat. Apa yang dikatakannya di dalam ayat pertama? Harus lebih teliti memperhatikan. Mari kita perhatikan apa makna dari ini. Lebih teliti dan cermat memperhatikan pengajaran yang didengar. Menaruh perhatian yang sungguh-sungguh. Kita bisa melihat apa yang ditulis Paulus di dalam Roma pasal 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi pendengaran ini harus fokus. Jadi jangan sampai kita salah mendengar. Contoh Bapak Ibu, kita yang dikatakan kompres, tetapi karena kita tidak fokus mendengar, kita mendengarnya pampers. Tentu sudah berbeda maknanya. Maka itulah sebabnya dalam pendengaran tentang firman Tuhan, kita harus benar-benar lebih cermat dan teliti. Sehingga kita ada di dasar yang benar dan kuat. Sebagai orang-orang percaya, kita harus waspada dengan dunia ini. Kita harus waspada dengan arus yang kuat yang mencoba menyeret kita menjauh dari kebenaran firman Tuhan. Kita harus lebih kritis supaya kita tidak gampang goyah dan diombang-ambingkan oleh berbagai pengajaran yang masuk yang kita dengar dengan kecanggihan teknologi dan media sosial yang luar biasa saat ini. Dan masih di ayat 1 ada kata di situ kita harus. Kata kita di sini artinya semua orang percaya termasuk penulis kitab Ibrani ada peluang untuk hanyut terbawa arus. Dan kita harus hati-hati. Oleh sebab itu semua orang harus lebih memperhatikan. Kata memperhatikan yang dipakai di sini kalau dalam bahasa Yunani Bapak Ibu, kata yang dipakai adalah mengarahkan perahu layar di jalurnya. Dan tidak boleh lalai dan tidak ceroboh supaya perahu layar tidak hanyut dan menyimpang dari jalur. Begitu juga dengan prospek keselamatan kita. Itu bisa hilang bukan karena kelalaian di pihak Tuhan. Itu bukan karena kesalahan atau kecerobohan di pihak Kristus. Tetapi itu karena kelalaian dan kecerobohan kita sebagai manusia. Itulah yang dipakai istilah di sini hanyut. Dan supaya kita tidak terhanyut,
tidak ikut terseret arus dunia ini yang menjauhkan kita dari Tuhan, dari kebenaran, maka dengan sungguh-sungguh teliti perhatikan apa yang kamu dengar, apa yang kamu terima, dan apa yang kamu dapatkan. Dan ini wagunome geira ama iraina. Luar biasa kecanggihan teknologi dah. Kita bebas untuk bermedsos ria. Semua orang melalui HP dan lain sebagainya. Tetapi kita diingatkan sebagai orang percaya yang sudah tahu kebenaran, yang sudah berdiri di atas kebenaran yang kuat, kokoh dan teguh itu, bahwa jangan semua berita, jangan semua pengajaran yang kita dengar itu kita telan mentah-mentah. Sering sekali hanya gara-gara itu membuat orang bisa berantem, membuat orang debat kusir yang tidak pernah habis, karena dia tidak berdiri di atas dasar yang benar. Sebagai orang percaya yang sudah tahu kebenaran, kita harus bisa menimbang apakah ini sesuai firman Tuhan atau tidak. Apakah ini berpusat pada Kristus atau berpusat pada yang lain? Apakah ini sudah benar atau tidak? Apakah ini membawa saya semakin dekat kepada Tuhan atau justru melakukan pelanggaran-pelanggaran yang mendukakan hati Tuhan? Itulah yang seharusnya yang kita miliki dalam teliti memperhatikan ini, yaitu sikap waspada dan kritis. Berikutnya di ayat 2 dan 3, ketika kita sudah berada pada kebenaran yang kuat dan kokoh, maka kebenaran yang kita pahami itu, yaitu Yesus Kristus keselamatan yang sejati, harus kita hidupi di dalam ketaatan atas seluruh kehendak hati Tuhan. Yakobus menulis bahwa iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Dan identitas orang percaya itu harus terwujud dalam integritas hidupnya. Bapak Ibu silakan baca dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 4. Di mana ditulis di sana, dosa adalah pelanggaran. Maka segala bentuk pelanggaran akan hukum-hukum Tuhan dan ketidaktaatan pada perintah-perintahnya itu adalah dosa. Kita tidak boleh bermain-main dengan ini. Manusia itu terpisah dari Tuhan karena dosa. Hubungan manusia dengan Tuhan rusak karena dosa. Maka jelas firman Tuhan mengatakan jangan pernah menganggap remeh hukum dan perintah-perintah Tuhan. Karena konsekuensinya dikatakan di sini balasan yang setimpal. Dan kita tahu kehidupan bangsa Israel di zaman Perjanjian Lama. Ketika mereka menjadi bangsa yang tegar tengkuk, mereka menjadi bangsa pemberontak. Walaupun mereka ini adalah umat kesayangan Allah, tetapi konsekuensi dari dosa mereka tetap terima, yaitu hukuman. Ada banyak hal, termasuk pembuangan di Babel, pembuangan di Asyur, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita harus waspada. Jangan sampai kita menerima konsekuensi balasan yang setimpal sebagai hukuman dari Tuhan karena dosa, dikarenakan kita dengan penuh kesadaran telah menyia-nyiakan keselamatan. Kita sudah tahu kebenaran, tetapi kita tidak mau mengikutinya. Kita sudah tahu apa yang tidak dikehendaki Tuhan, tetapi kita masih kekeh untuk melanggar semua perintah-perintah Tuhan. Maka itu artinya kita dengan sengaja menyia-nyiakan keselamatan yang dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus Yesus, dengan keadaan yang tidak menentu saat ini, kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk terus mendengarkan firman Tuhan. Kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati nafas hidup yang dari Tuhan. Maka selagi masih ada waktu dan kesempatan, bertobatlah dan berbalik kepada Yesus Kristus dengan benar-benar mengikuti apa yang diperintahkannya dan menjauhi segala larangannya. Fataryamano ita amaina tamane ni hakeriso ita. Tapi tambai dada bangawala gohita dada gulidana. Tabai dada babakele Musa. Tabai dada bangawala gira-gira baba aosi ni hagulidana. Ba imane ine bagamay dola zatua alau drauno sidarua mangolaya.
Lalu yang terakhir, hidup orang percaya yang telah menerima dan menikmati keselamatan adalah hidup yang penuh optimisme. Cerita tentang Tuhan Yesus itu bukan dongeng, bukan mitos atau cerita fiksi yang dikarang oleh manusia, melainkan sebuah fakta sejarah yang tercatat di dalam Alkitab dan diteguhkan melalui banyak saksi yang disertai dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat sebagai bukti bahwa Roh Kudus telah dicurahkan kepada setiap orang percaya setelah kematiannya, kebangkitannya dari kematian, dan setelah ia naik ke surga. Dan Bapak Ibu, kita harus mensyukuri bahwa hingga saat ini Roh Kudus itu tetap sama bekerja di dalam dan melalui orang percaya. Roh Kudus tetap bekerja di dalam saya, di dalam Bapak Ibu, saudara-saudari, dan melalui kita semua. Hal ini memberikan harapan dan optimisme bahwa keselamatan yang dari Tuhan di dalam Yesus Kristus tetap sama. Ia memampukan kita dengan iman menerobos segala derita dan tantangan hidup yang menerpa. Dengan iman, kuasa Roh Kudus itu mampu memulihkan orang percaya, mampu menghibur dan menguatkan orang percaya, bahkan mampu mengobati luka-luka batin dan memberikan kepercayaan diri. Karena apa? Karena kita punya Tuhan, Raja di atas segala raja, melebihi apapun. Amin. Setiap orang percaya memiliki semangat oleh pekerjaan Roh Kudus. Setiap orang percaya yang telah menikmati pekerjaan Roh Kudus itu bukan orang yang putus asa, bukan orang yang gampang menyerah, tetapi orang yang punya semangat yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Bijak menghadapi dan menyikapi problem hidup, serta mampu bersyukur dan bersukacita dalam segala keadaan yang dialami. Sekali lagi, karena kita punya Tuhan Yesus, keselamatan yang sejati. Hari ini, menutup perenungan ini, kita harus menyadari bahwa hidup ini hanya belas kasihan Tuhan saja. Hidup ini hanya anugerah Tuhan saja. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang dapat menyelamatkan dirinya dari hukuman karena dosa. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang mampu menebus dirinya dari dosa. Sekalipun ia punya harta yang banyak, investasi yang banyak, jabatan yang luar biasa mumpuni, tetapi itu tidak mampu menyelamatkannya, tidak mampu memberikannya keselamatan yang sejati, bahkan tidak mampu menyelamatkan dan membebaskannya dari kesulitan-kesulitan hidup. Keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Ya odo lala, ya odo waduh, ya odo wauri, lesodugi amasilema nere, ya om. Maka dalam menghadapi kesulitan dan penderitaan hidup, apalagi di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini, kita perlu memahami 3 aspek keselamatan sebagai orang percaya. Yang pertama, keselamatan dari hukuman Allah akibat dosa-dosa kita. Yang kedua, keselamatan dari kuasa kejahatan dunia yang membuat kita berbuat dosa. Dan yang ketiga, keselamatan untuk hidup dalam kerajaan Allah, yaitu surganya yang bakal. Dan ketiga hal ini membawa setiap kita orang percaya boleh merenungkan penderitaan, karya Tuhan Yesus, dan keunggulan beritanya, sehingga orang percaya boleh berpengharapan akan kemenangan Yesus Kristus menjadi kemenangan kita juga. Apapun kesulitan kita, tidak ada yang dapat menyelamatkan kecuali Tuhan, sumber keselamatan dan kehidupan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, bersandarlah kepada Tuhan keselamatan sejati yang mau mendampingi dan menguatkan untuk menghadapi masa-masa sulit, sehingga kita tidak panik, tidak gelisah, dan tidak khawatir, sebab Tuhan sumber keselamatan akan membuka jalan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita membaca bersama-sama ayat hafalan dari Lukas pasal 19 ayat 10. 1, 2, 3. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang.
mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Yesus Kristus, keselamatan sejati, Raja di atas segala raja. Itulah kebahagiaan kami yang sesungguhnya. Dan bimbing pimpin kami Bapa untuk meneladani Yesus Kristus dalam seluruh kehidupan kami. Dan biarlah kuat kuasa Roh Kudus yang menolong dan memampukan. Ada banyak hal yang mencoba membawa kami keluar dari jalur Tuhan. Arus dunia ini begitu kuat membuat kami melanggar perintah-perintah Tuhan. Dan biarlah kuasa Tuhan saja yang ada atas kami, membawa kami kepada ketaatan dan kesetiaan sampai akhir kepada Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bangkit berdiri, mengikrarkan pengakuan iman kita. Kita ucapkan bersama-sama. Mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan duduk. Warta jemaat disampaikan oleh majelis jemaat. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Majelis Jemaat BNKP Jakarta mengucapkan selamat beribadah, terlebih khusus kepada saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah, baik di gereja maupun yang di rumah. Kiranya ibadah pada hari ini membawa berkat dan kekuatan bagi kehidupan iman kita. Di tengah-tengah kita juga telah hadir kedua mempelai, Saudara Berlian Suryo Putrahia dan Diana Warta Selamat Warubu yang telah melaksanakan pemberkatan nikah kudus pada hari Sabtu kemarin. Atas nama majelis dan jemaat mengucapkan selamat menempuh hidup baru, kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Warta para pelayan ibadah Minggu 10 Oktober 2021. Pengkhotbah Pendeta Yaman Zega STH Emin, Liturgos Satuania Keriso Amaliandra Gea, ibadah dalam bahasa Indonesia. Jemaat yang mengikuti ibadah di gereja
pada tanggal 10 Oktober 2021 adalah lingkungan 1, lingkungan 4, dan lingkungan 5. Diberitahukan juga pada hari ini, Minggu 3 Oktober 2021, Pendeta Yaman Zega STH Emin melayani di BNKP Jemaat Narwastu Cimahi, Resort 45. Kiranya pelayanan Pak Pendeta menjadi berkat. Warta tambahan. Pendataan ulang. Berdasarkan hasil keputusan sidang Majelis Jemaat pada hari Minggu 26 September 2021, Satuan Yakeriso di masing-masing lingkungan akan melaksanakan pendataan ulang di masing-masing wilayahnya. Oleh karena itu dimohon kerjasama warga jemaat untuk dapat mengupdate datanya. Kemudian laporan keuangan dalam minggu ini untuk total penerimaan sebesar 30.708.845. Total pengeluaran 66.547.600 rupiah. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang telah menyampaikan dan memberikan persembahan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan melimpahkan berkat-Nya bagi saudara dan keluarga. Jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini, periode 27 September sampai 3 Oktober 2021, sebanyak 21 orang. Atas nama majelis dan jemaat, mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, dan Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, renungan harian untuk 1 minggu ke depan dapat dibaca dalam warta jemaat ini. Demikian pembacaan warta pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jemaat yang dikasihi dalam Kristus Yesus, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 33 ayat 1 dan 2, Suaramu Kudengar. Akulah roti hidup, kata Tuhan Yesus. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita datang ke hadapan Tuhan dalam bersuka cita menyambut anugerah-Nya di dalam Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita. Untuk itu, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran dalam menghampiri meja perjamuannya. Apakah saudara-saudara bersedia mengaku dosa kepada Allah yang mengenal isi hati kita? Apakah saudara mengaku bahwa saudara pernah melanggar hukum Allah? Apakah saudara-saudara bergumul atas dosa-dosa saudara dan membenci dosa-dosa itu? Kalau saudara mengaku, maka jawablah, kami mengaku. Apakah saudara-saudara percaya bahwa hanya Yesus Kristus yang dapat mengampuni dosa karena Ia telah menanggung sengsara atas dosa-dosa kita? Kalau saudara percaya, maka jawablah, kami percaya. Kami percaya. Apakah saudara-saudara bersedia menanggalkan kesombongan, iri hati, dan kedengkian? Apakah saudara-saudara bersedia mengampuni orang-orang yang bersalah kepadamu? Apakah saudara-saudara bersedia tidak serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kalau saudara-saudara bersedia, maka jawablah, kami bersedia. Kami bersedia. Mari kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami menyadari bahwa kami adalah orang berdosa di hadapan-Mu. Banyak perbuatan kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kesalahan kami bertumpuk di hadapan-Mu. Hati kami penuh dengan kejahatan, seperti kesombongan, iri hati, kedengkian, kekhawatiran, kekurang percayaan, dan banyak lagi hal-hal lain yang tersembunyi bagi kami. Hanya Engkaulah yang mengetahui semuanya itu. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, ampunilah segala dosa-dosa kami, dan hapuskanlah segala pelanggaran kami, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat diberi kesempatan untuk berdoa di dalam hati masing-masing, memohon pengampunan dari dosa-dosa yang tidak terungkap dalam doa bersama tadi. Amin. Mari kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 35 ayat 1, tercurah darah Tuhanku. saudara-saudara telah mengaku dosa di hadapan Tuhan untuk mendapatkan pengampunan,
Maka bila saudara-saudara dengan sungguh-sungguh bertobat dan mengharapkan pengampunan dan keselamatan dari Tuhan kita, Yesus Kristus, maka percayalah, saya sebagai hamba Tuhan memberi kesaksian bahwa Allah akan mengampuni segala dosa dan kesalahanmu karena sengsara yang ditanggung oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudara yang kekasih, dengarkanlah apa yang dikatakan oleh para penulis Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Rasul Paulus demikian. Bahwa Tuhan Yesus pada malam ketika ia diserahkan ke tangan musuhnya, dan ketika ia makan bersama dengan murid-muridnya, maka ia mengambil roti dan mengucap syukur kepada Allah, lalu memecah-mecahkan roti itu dan berkata, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kamu memakannya, menjadi peringatan akan daku. Demikian pula ia mengambil cawan sesudah mereka makan dan berkata, minumlah. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kamu meminumnya, menjadi peringatan akan daku. Dari firman ini, Yesus mau menyatakan kepada kita bahwa setiap kita memakan roti dan meminum isi cawan ini, maka dia menyatakan kasihnya kepada kita. Seandainya ia tidak menggantikan kita, orang berdosa ini, maka kita pasti binasa dan tidak ada yang dapat menyelamatkan kita. Kristus telah mati tersalib, darahnya sudah tertumpah, maka dari situ kita mendapatkan pengampunan dosa. Saudara-saudara, marilah dengan penuh kesungguhan dan dengan sepenuh hati kita siap sedia menerimanya. Barang siapa menerima roti kehidupan, yaitu Yesus Kristus, akan menjadi satu tubuh, satu jalan keselamatan, satu tujuan, karena kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Kiranya Allah menolong kita semuanya. Kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 358 ayat 1, semua yang letih lesu. Yesus bersabda, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Para petugas perjamuan dipersilakan mengambil tempat di depan.
Apa semua sudah mendapatkan? Jemaat dipersilakan berdiri. Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kamu memakannya, menjadi peringatan akan daku. Silakan. Terimalah dan minumlah. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kamu meminumnya, menjadi peringatan akan daku. Silakan. Saudara-saudara, kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan mulia, itulah yang memeliharamu hingga kekal. Pergilah, damai sejahtera dan sukacita memenuhi kamu. Kiranya Tuhan memberkati engkau. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Adapun jumlah jemaat yang mengikuti perjamuan tanggal 3 Oktober 2021, laki-laki 71 orang dan perempuan 79 orang, jumlah 140 orang. Mari kita sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 408 ayat 1 sampai 3. Di jalanku ku diiring. Yang kurang lagi di
Mari kita berdoa. Kembali kami datang di hadapan-Mu sujud syukur atas segala berkat, kelimpahan dan kenikmatan di dalam kehidupan ini, ya Yesus Kristus sang pemilik kehidupan kami. Bahkan kami bersyukur Tuhan, sepanjang minggu yang boleh kami lewati, semua dalam keajaiban kasih Tuhan. Begitu pula dalam ibadah kebaktian kami minggu ini, awal, pertengahan hingga akhir juga berlangsung dalam pertolongan Tuhan. Anak-anak-Mu boleh membawa seluruh kehidupan mereka, tubuh, jiwa, roh, bahkan persembahan-persembahan materi dalam minggu ini, bahkan di hari ini, juga persembahan persepuluhan mereka Bapa, yang terbaik yang mereka berikan kepada Tuhan, biarlah Tuhan berkenan menerimanya menjadi persembahan yang hidup, dupa yang harum yang berkenan bagi-Mu. Kami percaya Tuhan telah terlebih dahulu memberkati anak-anak-Mu, dan Tuhan akan terus memberkati berlipat kali ganda, baik dalam kehidupan rumah tangga, pekerjaan, usaha, anak-anak, bahkan dalam studi pun mereka boleh menikmati bagaimana Allah yang baik itu dan teramat baik dalam kehidupan mereka. Begitu juga Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang meneguhkan kami untuk tetap taat dan setia kepada Tuhan. Dan hari ini biarlah pekerjaan Roh Kudus yang meneguhkan iman umat-Mu, jemaat-Mu, baik yang mengikuti ibadah di gedung ini maupun yang sedang mengikuti ibadah di rumah masing-masing, supaya mereka tidak berpaling dari Engkau, senantiasa berpegang dan fokus kepada Tuhan, keselamatan yang sejati dalam kehidupan mereka. Engkau tahu Tuhan banyak beban dan pergumulan ketika berada di dunia ini Tuhan. Perjuangan hidup yang harus terus kami kerjakan. Dan kami tidak bisa melewati semua hal dalam kehidupan ini tanpa campur tangan Tuhan. Dan biarlah pertolongan Tuhan itu yang memampukan kami untuk berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mereka yang sakit, dimanapun, mereka yang sedang berjuang dalam pemulihan, baik di tempat ini, di rumah sakit, di rumah masing-masing, tangan Tuhan menjamah menyembuhkan segala sakit penyakit oleh bilur-bilur-Mu Yesus Kristus, tabib yang ajaib, dokter di atas segala dokter. Tuhan, berkat Tuhan tersalur lewat makanan, minuman, obat-obatan, peralatan medis, dan lebih dari itu sukacita surgawi menjadi obat yang ampuh dan manjur untuk mereka. Kami berdoa untuk para lansia kami yang terbatas dalam segala hal oleh karena pandemi ini. Walaupun fisik mereka semakin menurun, tetapi biarlah roh dan semangat yang menyala-nyala di dalam Tuhan, Tuhan anugerahkan bagi para lansia kami. Mereka semakin dekat kepada Tuhan. Mereka semakin menikmati kebaikan Tuhan di masa-masa usia lanjut mereka. Dan mampukan setiap anak-anak mendampingi orang tua mereka. Mampukan setiap keluarga mendampingi orang-orang yang sakit. Berikan kesabaran, kekuatan ekstra, kesehatan, dan hikmat bijaksana yang dari Engkau. Begitu juga kami berdoa untuk pemuda-pemudi kami, supaya mereka juga Tuhan tetap berjalan dalam rel Tuhan. Di masa-masa muda mereka menjaga kekudusan hidup dan pergaulan di hadapan Tuhan. Dan ketika mereka bergumul tentang teman hidup, Tuhan tahu memberi yang terbaik. Mereka yang sedang berjuang dalam studi, Tuhan memberkati studi mereka dan mengingatkan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Bahkan kami berdoa untuk hubungan suami istri, supaya tetap langgeng dan harmonis, tetap awet di dalam Tuhan. Dan jikalau ada masalah-masalah, Tuhan juga yang mempererat hubungan mereka, mengikat mereka dengan kasih dan kesetiaan, dan mengingatkan mereka tentang janji di hadapan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, bersyukur untuk keluarga baru, Berlian Hia dan Diana Baru yang bersama dengan kami. Tuhan juga memimpin mereka terus, memulai perjalanan, mengarungi bahtera rumah tangga yang banyak lika-liku di tengah samudra luas di dunia ini. Tuhanlah yang menjadi pemimpin mereka yang sejati. Begitu juga Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Bersyukur untuk semua yang berulang tahun dalam minggu ini. Biarlah hari-hari hidup mereka senantiasa dalam pertolongan dan perkenanan Tuhan. Bahkan kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu seluruh pelayanan kami di BNKP Jemaat Jakarta secara umum, bahkan di lingkungan dan di komisi-komisi. Berikan kerjasama yang baik, mulai dari para pendeta, BPMJ, para satuan Ekeriso dan ketua-ketua komisi, pengurus komisi, bahkan guru-guru sekolah minggu, untuk kami boleh saling bergandengan tangan, memberikan yang terbaik seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia dalam pelayanan ini. Bahkan bersama dengan seluruh warga jemaat, kami boleh saling mendukung, saling menguatkan, saling menopang dalam banyak hal, termasuk dalam
penyelesaian pembangunan gedung penunjang pelayanan. Kami hanya pekerja, sesungguhnya Engkaulah yang empunya ladang yang kami kerjakan ini Tuhan. Begitu juga Tuhan kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk para pemimpin-pemimpin negeri kami, mulai dari pusat sampai ke daerah, bahkan di DKI Jakarta, juga di 4 kabupaten, di 1 kota di Nias. Biarlah mereka memimpin seturut dengan kehendak Tuhan. Karena kami tahu dan percaya, sebagaimana firman-Mu, tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Tuhan. Tuhan memimpin mereka dalam memikirkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang dipimpin. Begitu juga pelayanan-pelayanan BNKPL dari arah sinodal, resol, bahkan sampai ke jemaat dan jemaat persiapan dan pospel. Tuhan juga menolong untuk berinovasi, berkreativitas untuk memberikan yang terbaik. BNKP boleh hadir menjadi berkat bagi dunia ini, bahkan bagi Indonesia ini. Terima kasih Bapak. Ada banyak hal Tuhan yang kami mau doakan. Satu persatu kami tidak bisa sebutkan. Dan kami percaya, kami tahu benar Engkau Bapa bagi kami, kami anak-Mu. Tuhan memahami kedalaman hati kami, tiada yang tersembunyi bagi-Mu Tuhan. Dan Tuhan tahu memberi yang terbaik, itulah bagian kami. Dan Tuhan, sekiranya kami akan berpisah dari tempat ini, kembali dalam kegiatan pelayanan kami, kembali ke tempat kami masing-masing, bahkan esok hari memulai aktivitas kami, biarlah Engkau menjadi tiang awan, tiang api siang malam, menjagai, memelihara, memberkati dan melindungi kami. Begitu juga Tuhan, perjamuan kudus yang boleh kami nikmati, tubuh dan darah-Mu, biarlah itu senantiasa menjadi sukacita kami, yang membawa kami kepada peneguhan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, tidak pada yang lain kami berpegang. Inilah doa kami yang tak sempurna Tuhan, Engkau sempurnakan dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Jadilah saksi Kristus dimanapun engkau berada, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Yahobu. Shalom. Jemaat dipersilakan duduk. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu
ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Oh, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Aku kan setia. Oh, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Aku kan setia sampai akhir hidup.